Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muna Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang analisa fikih keuangan kontemporer, yang dimana pembahasan kali ini adalah sama vintage financial technology, tapi di sini merujuk kepada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending syariah adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan si pemberi dengan penerima pembiayaan dalam melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah gitu. Hal ini dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan basis. Selanjutnya yang pertama praktik lapangan produknya gitu. Nah, si vintage peer-to-peer lending ini biasa digunakan oleh para UMKM gitu, UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Tak hanya si para pembisnis UMKM, peer-to-peer lending ini memberikan akses pinjaman gitu ya bagi mereka yang membutuhkan dana, misalkan dana pendidikan, perawatan, kesehatan, dan kebutuhan masing-masing dari si nasabah atau si yang membutuhkan dana tersebut. Analisis yang kedua adalah parameter kesesuaian syariah gitu. Nah, peer-to-peer lending ini kan tadi ada dua sistem. Yang pertama ada yang memakai sistem konvensional, kemudian ada yang memakai sistem syariah gitu. Nah, kalau konvensional dia menerapkan sistem bunga gitu. Nah, kemudian kalau di sistem syariah ini tidak ada prinsip bunga gitu, dan menghindari dari adanya kegiatan goror, riba, kemudian maisir, serta jual beli yang tidak jelas gitu. Sehingga perusahaan vintage peer-to-peer syariah ini hanya memberikan pinjaman dana kepada mereka yang melakukan usaha yang halal dan jelas kegiatan usahanya apa. Kegiatan peer-to-peer lending ini yang berbasis syariah ada dalam aturan fatwanya gitu, ada dalam fatwa DSN MUI nomor 117 gitu tahun 2018. Atau peer-to-peer lending syariah gitu yang ada di Indonesia atau aplikasinya ada Alam Syariah atau Marta atau dan yang lainnya. Analisis yang kedua adalah adab etika Islam yang diterapkan oleh si lembaga yang mengeluarkannya, kemudian kita yang sebagai peminjam gitu. Nah, yang pertama tidak boleh membebankan tambahan hutang kecuali prosedur yang membutuhkan biaya operasional atau menyesuaikan akad yang digunakan gitu. Kemudian pihak pemberi pinjaman tidak boleh merendahkan pihak yang meminjam. Kemudian pihak peminjam boleh memberikan tambahan pengembalian hutang dengan keikhlasan tanpa ada unsur kewajiban atau paksaan dari pihak pemberi pinjaman. Kemudian pihak peminjam tidak diperkenankan menunda-nunda pembayaran atau angsuran gitu, apalagi dia mampu gitu. Jadi kalau udah ada uangnya langsung aja dibayar angsurannya gitu. Kemudian ada otoritas resmi yang mengawasi kegiatan transaksi keuangan tersebut gitu ya. Tadi ya harus menaati peraturan BI, OJK, fatwa, dan yang lainnya. Kemudian kedua belah pihak mampu menjaga kerahasiaan transaksi. Analisis yang keempat adalah usul fikih atau dalil-dalil yang melandasi si vintage peer-to-peer lending syariah ini gitu. Yang pertama ada Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian ada Al-Isra ayat 34, kemudian ada hadis Nabi riwayat Abu Daud gitu, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah amanah atau titipan yang berhak kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu. Analisis selanjutnya adalah kaidah fikih atau kaidah-kaidah yang melandasi transaksi vintage peer-to-peer lending ini. Yang pertama sama dengan transaksi yang lainnya gitu. Pada dasarnya semua muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian segala doror atau bahaya atau kerugian harus dihilangkan gitu. Kemudian sesuatu yang berlaku berlandaskan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara selama tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya adalah pembahasan dari maqasid syariah gitu. Nah, yang pertama terhindar dari riba, goror, maisir, dan lain-lain gitu karena menggunakan prinsip syariah kalau peer-to-peer lending syariah. Kemudian larangan produk yang harus dilakukan jika mengandung unsur-unsur penipuan, kezaliman, dan membahayakan. Poin selanjutnya
menerapkan sistem bagi hasil yang adil gitu dalam pembiayaan Islam. Dalam pembiayaan gitu, Islam kan melarang memakan harta orang lain secara batil gitu. Jadi pembagian bagi hasilnya merata gitu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian aspek ekonomi gitu, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi lembaga keuangan syariahnya maupun bagi nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut pada si vintage ini gitu. Kemudian penjagaan maslahat khususnya pada hifdzul mal bagi pemberi dana dengan memberikan proteksi dan pembiayaan lancar. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat tanpa merendahkan semua pihak, apalagi pihak yang meminjam gitu. Nah, kemudian yang terakhir, segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukannya gitu. Ya, digunakan pada produk-produk atau kegiatan yang halal gitu. Tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar syariat. Selanjutnya adalah akad-akad yang digunakan dalam vintage peer-to-peer lending syariah ini gitu. Yang pertama ada akad qard. Nah, kemudian ada akad wakalah bil ujroh, kemudian ada akad mudharabah muqayyadah, kemudian ada akad musyarakah. Nah, kemudian analisis selanjutnya adalah pada konsep fikih muamalah yang dimana ada rukun-rukun, kemudian ada syarat-syarat gitu. Yang pertama rukun-rukun. Yang pertama penyelenggara Badan Hukum Indonesia gitu yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pembiayaan si vintage ini gitu. Jadi harus ada penyelenggara atau badan hukumnya. Kemudian pemberi pembiayaan atau pemberi pembiayaan, kemudian penerima pembiayaan yang menggunakan layanan si vintage ini. Kemudian dokumen elektroniknya gitu atau sertifikat elektronik atau sertifikat, kemudian data-data dan tanda tangan elektronik yang resmi. Kemudian syarat-syaratnya itu pertama, penyelenggaraan layanan pembiayaan si basis teknologi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah gitu, karena tadi kan kita membahas peer-to-peer lending syariah gitu ya. Nah, antara lain tidak mengandung riba, terhindar dari goror, maisir, riswa, suap, dan yang lain-lain. Kemudian akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, kemudian akad yang digunakan antara lain akad bai, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujroh, kemudian akad qard gitu. Nah, tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik ini dilaksanakan oleh penyelenggara gitu, wajib dilaksanakan, kan itu menjadi syarat gitu ya. Nah, kemudian penyelenggara boleh mengenakan biaya gitu atau ujroh kalau dalam Islam, atau karena kita sudah melakukan berbagai kegiatan gitu, jadi kan kita harus menggunakan fee untuk membayar si lembaga si vintage ini gitu. Mungkin sedikit penjelasan tentang vintage peer-to-peer lending tadi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan analisis fikih kontemporer. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.